Bulan April ini, tugas berat kembali akan dihadapi oleh Sinteyong. Hal itu tidak terlepas dari target tinggi yang diberikan PSSI di ajang Piala Asia U23. Ya, meskipun telah berhasil menorehkan catatan apik di timnas senior, namun publik masih sangat khawatir perihal perpanjangan kontrak Coach Shin yang kabarnya tergantung dari hasil Piala Asia ini. Nah, melihat sikon yang ada, jelas bila targetnya tinggi, maka upaya yang dilakukan buat mencapai target tersebut haruslah maksimal. Dan kabar baiknya, Liga 1 akan ditunda sampai Piala Asia U23 ini kelar, agar memungkinkan semua pemain yang dibutuhkan bisa dilepas oleh klub. Lalu soal pemain award, menurut laporan yang ada, kalau 5 pemain yakni Marcelino, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan, kabarnya juga sudah diizinkan klubnya. Melihat ini semua, maka peluang pun sejatinya ada. Terlebih tim ini, sebagian besar pemainnya adalah mereka yang udah berpengalaman main di level senior. Itulah kenapa pelatih Qatar, Ilidio Vale, dan Australia, Tony Fitmar, akan benar-benar menganggap Indonesia tim yang kuat. Sebentar lagi Piala Asia U23 akan segera dimainkan, di mana Indonesia jelas tergabung dalam grup yang cukup sulit bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Tentu saja bila melihat peta kekuatan Indonesia, beneran menjadi yang terakhir andai para pemain abroad nggak bisa ikutan main. Karena bagaimanapun turnamen ini di luar dari kalender FIFA. Namun menurut laporan terbaru, kalau 5 pemain abroad seperti Marcelino, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan bisa tampil. Sedangkan Nathan Chow nggak diizinkan klubnya, serta Elkan yang kabarnya masih mengalami cedera. Yap, sebagaimana diketahui kalau Erick Thohir menargetkan Sinteyong bisa membawa timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur atau perempat final Piala Asia U23 2024. Namun secara luar biasa dan optimis, Coach Shin meyakini pencapaian lebih tinggi bisa dicetak oleh timnas Indonesia U23, yakni lolos semifinal. Hanya saja, Sinteyong optimis target menembus semifinal Piala Asia U23 2024 akan tercapai jika PSSI bisa membantunya memanggil pemain-pemain abroad untuk mentas di ajang 2 tahunan tersebut. Dan seperti yang kita tahu, kalau setidaknya ada 5 dari 7 pemain abroad yang disiapkan kemungkinan besar bisa main. Yap, setelah melalui lobi-lobi yang alot terutama dengan klub Liga 1, akhirnya diambillah jalan tengah untuk meliburkan kompetisi sampai Piala Asia U23 ini kelar. Melihat itu semua, Coach Shin pun akhirnya resmi memanggil 27 nama untuk melakukan persiapan. Nah, mengetahui komponen skuad yang ada di Indonesia yang cukup banyak dihuni pemain yang tampil di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia kemarin seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Justin Hubner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta hingga Hoki Caraka, membuat pelatih Australia, Tony Fitmar, mau tak mau akan berusaha meminta para pemainnya untuk bermain disiplin. Sebab bagaimanapun, melihat permainan timnas Indonesia yang bisa meladeni tim-tim kuat macam Jepang, Irak, hingga Australia di Piala Asia level senior, membuatnya akan menganggap laga ini sebagai laga paling sulit yang dihadapi. Meskipun begitu, ia pun yakin timnya bisa mengalahkan Indonesia. Kami telah membicarakan tujuan dan ambisi kami sebagai sebuah grup, dan sekarang kami mengetahui jalan kami untuk mencapainya. Dalam hal grup kami menghadapi lawan yang kami kenal. Kami memahami cara mereka bermain, dan kami menantikan tantangan yang datang dalam turnamen sepak bola. Saya sangat senang dengan kerja keras yang dapat kami lakukan sebagai sebuah grup hingga saat ini, melawan tim lawan, dan dalam kondisi yang akan memberikan kami manfaat besar saat kami memasuki fase penting dalam program kami. Tegas Fitmar, dilansir dari Football Australia. Yap, senada dengan Fitmar, pelatih Qatar, Ilidio Vale, mengaku laga melawan Indonesia tidak akan mudah dan pastinya akan jadi yang merepotkan. Karena bagaimanapun, timnas Indonesia kini udah berubah dan dengan adanya pemain keturunan, permainan Indonesia udah seperti layaknya tim Eropa. Meskipun ia juga mengakui masih ada beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan.
Turnamen ini akan sulit, tetapi kami berharap bisa melangkah jauh dalam turnamen ini dan mendapatkan salah satu tiket kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024. Seluruh tim peserta sudah menunjukkan performa yang kuat selama babak kualifikasi, terutama Indonesia yang nyaris semua pemainnya bermain di Piala Asia. Tapi mereka belum sempurna, kata pelatih asal Portugal tersebut, seperti dikutip dari Qatar News Agency. Ya, bila melihat komposisi skuad yang ada, maka besar kemungkinan Coach Shin akan menurunkan pemain yang udah berpengalaman mentas di level senior sebagai poros tim. Mengacu pada formasi yang sudah-sudah, Coach Shin diprediksi akan kembali memainkan skema 3-4-3, yang mana Hernando akan diplot sebagai kiper utama. Kemudian 3 bek yang ada di depannya adalah Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Ketiganya diharapkan bisa mencari tembok kokoh bagi pertahanan Indonesia. Terlebih Ridho dan Hubner kan udah punya jam terbang tinggi, jadi ya harusnya nggak ada masalah. Nah, di pos wingback kanan, kemungkinan akan diisi oleh bek kanan Persija, Rio Fahmi. Sedangkan di kiri, pasti milik Arhan. Kecepatan dan kekuatan serta kemampuan lemparan ke dalamnya akan benar-benar dimanfaatkan betul oleh Coach Shin. Kemudian di pos gelandang, tentu saja duet Marcelino dan Ivar Jenner. Bagaimanapun adalah yang terbaik yang dimiliki timnas U23 sekarang ini. Meskipun di barisan bench, Coach Shin masih punya pemain seperti Arkan Fikri ataupun Dewangga yang cakap juga main sebagai GM. Nah, buat barisan penyerang, keberadaan trio Witan di kanan, Strike di kiri, dan Ramadan Sananta sebagai goal getter pastinya akan benar-benar bisa berguna. Paling tidak, pengalaman ketiganya di level senior bisa mereka tularkan di level U23 ini. Ya gini sih enaknya punya timnas di era sekarang, gara-gara potong generasi yang dilakukan oleh Coach Shin, timnas U23 ini ya ibaratnya 50-60%, kekuatannya yang masih didominasi pemain yang punya pengalaman mentas di level senior. Ya, pada akhirnya, kini kita cuma bisa berharap kalau 5 pemain abort tadi bisa beneran diizinkan klubnya buat main di Piala Asia U23. Karena bagaimanapun kekuatan mereka emang sangat diperlukan. Selain itu, hasil di Piala Asia U23 ini juga bisa berpengaruh dengan masa depan Coach Shin. Agak kocak sih, tapi ya udah mau gimana lagi, namanya juga udah kesepakatan. Intinya tugas kita hanya mendukung dan mendoakan. Toh bila seandainya timnas Indonesia bisa tembus semifinal, maka secara otomatis mereka akan main di Olimpiade Paris 2024. Maka dari itu, sekali lagi kita beri dukungan dan
dan doa. Semoga segala apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke? Oh ya, menurut info terbaru, Nathan Cho akhirnya bisa ikut TC setelah diizinkan oleh klubnya. Dimana artinya itu membuat komposisi lini belakang bisa aja berubah dan bertambah kuat. Dan pastinya keberadaan Nathan juga akan membuat Witan tambah semangat mainnya karena bakalan kena omel lagi. Tapi intinya tetap semangat selalu. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.